Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini saya khutbah 3 kali. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Allah karena diizinkan berjumpa dengan orang baik di tempat paling baik, di majelis yang baik, membicarakan yang baik. Mudah-mudahan nanti disatukan dengan manusia terbaik, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, bersalawat kepadanya. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian nanti semuanya akan ditunjukkan ke makamku, kata dia. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah meninggal dunia? Beliau menjawab, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka salawat kita semua dari Masjid Al-Madinah ini ditunjukkan ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai sholat subuh tadi, saya langsung ke airport dari Pekanbaru, sampailah ke Cengkareng, kemudian dibawa ke Masjid Al-Madinah, disambut Masya Allah, tabarakallah. Saya merasa sudah pakai jaket cukup bagus, ternyata harus dilepas, diganti yang baru yang ada tulisan dompet duafa. Setelah duduk-duduk, Ustadz Somad, kami ingin ajak jalan-jalan. Saya paling suka jalan-jalan. Bayangan kita jalan-jalan itu nikmat, indah, mempesona, memukau dan akan menjadi ingatan. Begitu dibawa, melihat orang terbaring semuanya, orang sakit. Di samping mereka ada kotak seperti dispenser. Tapi dispenser di rumah saya kalau dipencet keluar air. Ini di dalam paralon selang itu saya lihat merah. Rupanya mesin cuci darah. Lalu kemudian ibu dokter bercerita, Ustadz Somad, ini adalah alat yang panjangnya lebih sejengkal ini mencuci darah karena buah pinggang tidak lagi berfungsi. Berapa kali kita cuci ini? Sepekan 2 kali, sepekan 7 hari 2 kali, berarti 1 bulan 8 kali. Berapa biayanya sekali? 1,5 juta. 2 kali 3 juta. Berarti sebulan berapa itu? Emang kalau belum makan payah ngitung. 12 juta hanya untuk cuci darah, 12 juta. Bayangin. Apa yang terbayang ketika saya sebut 12 juta? Gaji kita. Saya PNS golongan 3D, gaji pokok 2,5 juta, sertifikasi 2,5 juta, sebulan 5 juta, cuci darah 12 juta. Bayangkan. Jadi siapa yang menanggung ini bisa cuci darah 12 juta? Ini alat, berapa harga alat ini? 500 juta. Alat 500 juta. Jadi siapa yang, sedangkan PNS golongan
3D saja tidak mampu. Bagaimana mereka bisa mampu? Karena ada wakif, orang yang berwakaf ke dompet duafa. Mudah-mudahan dilapangkan Allah rezeki mereka. Cuma bilang amin aja, transferlah duit tuh. Ini giliran bilang amin, amin. Pas nanti giliran kirim ke nomor rekening berikut ini. Jadi saya memang betul-betul dibawa jalan-jalan oleh dompet duafa. Tidak dibawa jalan ke danau, bukan ke bukit, bukan ke pantai, tapi berjalan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bernama buah pinggang. Jangan sangka yang kena ini karena orang tua, jangan sangka karena sudah dimakan usia. Mahasiswa pun bisa kena, Ustaz. Yang mahasiswa, hati-hati kalian. Bisa kena. Kenapa? Apa sebabnya, Bu Dokter? Pola makan. Makan pengawet. Pengawet dimakan. Makan pewarna. Tak saya tambah, tak saya kurang. Itu omongan Bu Dokter tadi. Ternyata yang kita makan selama ini pengawet dan pewarna, merusak buah pinggang. Maka makanlah makanan yang sehat. Makanan sehat. Makanya nanti kalau ada yang ngajak makan di restoran mewah, mahal, makan, saya tak makan. Kamu puasa? Enggak, ini nampaknya pengawet dan pewarna. Aku yang bayar, gitu. Sekali-sekali tidak apa-apa. Jaga kesehatan. Faktor kedua memang gen keturunan, Pak Ustadz. Apa maknanya? Bahwa Allah masih buat kita sehat hari ini, itu nikmat besar, harus disyukuri. Mensyukuri nikmat, siapa yang mengajarkan cara mensyukuri nikmat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Untuk apa engkau salat begitu lama wahai Rasulullah? Sampai bengkak kakimu, tegakmu lama, ayatmu panjang. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Untuk apa lagi kau salat begitu lama? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi jangan kalian sangka, jangan anggap bersyukur cukup dengan ini baru nyanyi satu lagu dan nyangka bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selesai. Sholat zuhur jam 3. Syukur nikmat sholat berjamaah. Syukur nikmat suatu ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sakit panas, demam, humma, demam panas di pesantren Tebu Ireng. Kata santri-santrinya, Kiai, sholat di rumah saja karena badan panas, ada keringanan, umur sudah tua, kena demam panas. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Api neraka jauh lebih panas daripada demam panas yang sedang aku rasakan ini. Akhirnya santri membopong, membawa Hadratus Syekh ke masjid, sholat berjamaah. Syukuri nikmat buah pinggang. Adapun saudara kita yang sakit, itu 3 diberikan Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Orang yang terkena penyakit fisik, gundah gulana, susah hati, sampai duri yang menusuk tapak kaki, sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Apa dia? Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh.
Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosanya. Kalau seandainya dia tidak punya dosa, kenapa dia sakit juga? Yang kedua, Allah ingin angkat derajatnya. Kalau derajatnya sudah diangkat, dosanya tidak ada, kenapa sakit juga? Allah sudah tempatkan dia di maqam yang tertinggi, VVIP. Kalau di masjid ini, inilah yang di lantai-lantai 2 ini. VVIP ini. Tah VVIP tah lambat datang, wallahu a'lam. Ada manusia-manusia yang sudah ditempatkan Allah di tempat tertinggi. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, letakkan dia di tempat tertinggi. Tapi ketika dilihat amalnya kurang, bagaimana cara melengkapkannya? Uji dia. Ketika dia sabar, layak dia di tempat itu. Karena ada amal yang lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada haji dan umrah. Apa dia? As-sabru ala qada'illah, sabar menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa balasan Allah kepada orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan mereka balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung. Kalau haji jelas balasannya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, balasannya surga, jelas. Bangun masjid, jelas balasannya. Man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Tapi orang yang sabar, balasannya bighairi hisab. Makanya nanti kalau ada orang sakit, sampaikan yang 3. Ibu, bapak, adik, kalian sakit, kalian sebenarnya sedang diberi Allah 3, kata Ustaz Somad. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat lagi. Tapi MP3-nya ada. Itu kamera-kamera itu merekam semua itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu sakitnya menjadi nikmat, sehatnya pun nikmat. Adapun orang yang tak beriman, sakitnya stres, sehatnya dosa. Kalau dia sehat, dosa aja kerjanya. Mabuk dan lain-lain. Saya takut saya nyebut dosa nih. Nanti saya sebut sabu-sabu. Yang sakau marah. Jadi bagus yang lain-lain. Selamat kita kan. Paling yang marah yang mabuk aja. Dulu orang kalau mabuk itu malu. Dulu kalau orang mabuk itu nyesal. Orang sekarang mabuk bangga. Ente nggak tahu, saya ini pemabuk. Lihat mata saya merah. Saya kalau ada orang gitu, Ustaz nggak tahu saya ini pemabuk, mata saya merah. Ikan busuk pun merah matanya. Kalau mata merah mau kau tunjukkan ke aku. Artinya apa? Kalau sehat banyak-banyak amal pahala, sakit pun menjadi nikmat karena sabar. Oleh sebab itu maka sering-sering jenguk orang sakit untuk mengingatkan nikmat sehat. Kita ini tidak pernah mensyukuri nikmat buah pinggang. Ustaz kok dari tadi buah pinggang? Itu yang saya tengok. Itulah yang saya bahas. Kita nggak usah membahas tentang yang tidak-tidak, yang dekat-dekat aja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit diangkat ke atas? Apa maknanya? Kita disuruh mikir yang dekat-dekat, jangan mikir yang jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Ini kadang jamaah ini mikir jauh-jauh. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan nih Pak Ustaz. Apa yang mau kau tanya? Nanti kalau kita ke bulan, kiblatnya di mana ya? Ngapain kau pikir jauh-jauh? Pikirkan aja apa amal menjelang tanggal 9 besok. Pikir aja besok. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, sahabat Nabi.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, apa balasan pahalanya? Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Besok tanggal 9. Yang hari ini puasa, bagus. Ustaz puasa hari ini. Tadi saya makan sahur. Pas sampai di sini banyak makanan. Saya pula musafir kan. Jadi maksud saya yang puasa tetap aja puasa. Bagus ini berpuasa. Tapi besok insya Allah malam ini sahur, besok puasa. Artinya berpuasa bagus. Apalagi bapak-bapak yang punya istri ada di rumah, pulang nanti kasih tahu, oh my darling, ketika engkau mengandung anak kita yang pertama, puasamu tinggalkan? Iya. Belum kau ganti kan? Belum. Kenapa dia tidak mengganti puasanya? Karena setiap dia ganti puasa bapak larang. Waktu itu bapak belum hijrah, masih Fir'aun. Asal dia mengganti puasa, bapak marah. Apa puasa-puasa? Batalkan. Sekarang tebus dosamu masa lalu, ajak dia puasa sunat besok. Tapi niatnya besok niat puasa qadha. Nanti malam bangun sahur, makan sahur sebelum azan subuh, niat puasa qadha, mengganti puasa yang tinggal karena anak mengandung anak kemarin, maka otomatis dapat dua, qadhanya lunas dan dapat pahala puasa Arafah. Yang saya ingatkan perempuan, laki-laki ini kenapa tidak ada perempuan sholat Jumat? Kenapa perempuan tidak wajib sholat Jumat? Supaya si laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga ini pulang ke rumah dan menyampaikan ke istrinya. Nanti istri bapak kan nanya ini semua. Apa kata khotib tadi mas? Katanya bertakwalah kepada Allah. Loh, Jumat yang lalu itu juga. Entah itu aja yang ku dengar. Rupanya yang dengarnya rukun-rukunnya aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ku pesankan kepada seluruh jamaah, takwalah kepada Allah. Habis itu tiba-tiba suara khotib kecil hilang. Sunyi. Tidak di Masjid Al-Madinah, masjid lain. Masjid sini saya perhatikan tadi, saya sudah 4 bulan tak khutbah Jumat. April, Mei, Juni, Juli, sekarang 9 Agustus. Makanya tadi rupanya kalau sudah 4 bulan gak khutbah itu lupa penutupnya. Berhenti saya sebentar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Sempat juga saya cemas tadi. Apalah penutupnya? Kan tak mungkin kita bilang, udah ya selesai. Itu pelajaran itu bagi adik-adik. Tolong kalian ingat penutup. Doa pun gitu juga. Di sini boleh ketawa, tapi nanti kalau pas praktek, artinya apa? Terus membiasakan diri dalam kebaikan supaya tidak lu sholat berjamaah,
berjamaah. Salat berjamaah ini nampaknya ringan. Nih, orang-orang yang soleh-soleh ini merasa ringan salat berjamaah. Tapi kalau sudah ditinggalkan sekali, tinggal 2 kali, tinggal 3 kali, oleh sebab itu maka terus melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri satu nikmat buah pinggang aja tak selesai. Belum lagi nikmat gendang telinga, belum lagi nikmat kornea mata, belum lagi nikmat lidah, belum lagi nikmat tetesan darah, belum lagi nikmat paru-paru, belum lagi nikmat jantung. Tolong jelaskan semua tentang nikmat yang Ustaz sebutkan ini. Tanyalah Pak Dokter, saya bukan dokter. Mereka dokter-dokter. Makanya dokter ini lebih dulu masuk surga nanti. Tak ada yang mengaminkan. Mentang-mentang resep mahal. Kenapa dokter itu duluan masuk surga? Pertama, mereka lah yang paling tahu tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena mereka lah orang yang paling banyak bersedekah. Dari mana Ustaz tahu? Penghasilan dia banyak. Gaji saya sudah saya sebut tadi, lengkap sama sertifikasinya 5 juta. Dokter baru suruhnya buka mulut aja, buka apa? 5 juta. 5 juta. Buka 5, tutup 5. Bayangkan dulu. Oleh sebab itu maka siapa yang paling mulia di antara kita ini yang ramai ini? Siapa yang paling baik? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang lain. Itulah yang paling baik. Kalau ada di sini orang yang paling bermanfaat di antara kita yang ramai ini, itulah yang paling baik. Yang paling baik bukan yang berada di atas mimbar pakai jas dompet duafa. Bukan. Yang paling baik, paling mulia bukan. Siapa yang paling mulia? Siapa yang kira-kira dari terbit matahari tadi sampai sholat Jumat ini, siapa yang kira-kira yang paling bermanfaat? Itulah yang orang paling baik. Tapi sekarang kan orang bukan paling bermanfaat. Sekarang yang paling banyak itu adalah orang yang paling banyak memanfaatkan orang lain. Pagi tadi alhamdulillah sarapan lontong sayur aku udah pakai duit dia. Kira-kira siang ini siapa yang ditanduk lagi ya? Jadi persahabatannya asas manfaat. Selesai manfaat, berakhir persahabatan. Na'udzubillah. Ada kawan-kawan kita ini kadang-kadang bapak-bapak, begitu namanya muncul di HP kita, langsung detak jantung kita tak normal. Minjam duit nih. Ada orang-orang model gitu. Oleh sebab itu berpikirlah mulai hari ini, kira-kira bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Setelah masuk ruangan ini, masuk ruangan anak-anak, masuk ruangan orang tua, masuk ruangan cuci darah, habis itu selesai, Ustadz, sekarang masanya kita mengambil bil pembayaran. Saya tengok tadi, entah 155.000, entah 1.550.000. Saya tengok, tapi di bawah 0. Apa maksudnya ini? Tidak bayar. Kenapa ditulis ada bayaran di atas? Supaya tahu bahwa sebenarnya berbayar, tapi tidak berbayar karena ada orang lain yang sudah berwakaf. Namanya kita tak tahu. Entah siapa dia. Dia tulis hamba Allah. Banyak orang yang tak mau menulis namanya wakaf. Pak, wakaf bapak kami tulis. Jangan. Hamba Allah. Bapak wakaf berapa? 10.000. Wakaf tunai. Wakaf tunai pakai duit. Bagi anak-anak muda yang ingin berwakaf namanya wakaf tunai. Adapun orang-orang tua itu yang sudah punya aset, punya tanah, wakaf mobil. Jangan sibuk cari harta, karena mobil tidak bisa dibawa ke surga.
Kata siapa? Siapa yang bilang mobil tak bisa dibawa ke kubur? Jangan sibuk cari harta, karena mobil tidak dibawa ke kubur. Kata siapa? Datang ke komplek dompet Duafa. Di bawah tuh ada mobil yang bisa masuk ke liang kubur. Apa nama mobilnya? Barzakh. Tolong adik-adik sebelum pulang dari sini berfoto dulu di situ. Barzakh. Update. Alhamdulillah bisa foto dengan mobil yang bisa masuk ke kubur. Meninggal orangnya, mobil itu membawa jenazah, mobil itu dipakai membawa orang sakit, mengalir pahalanya. Engkau punya duit banyak, kau beli mobil harganya 2 miliar. Mobil orang yang tabrakan, kau yang pucat. Kenapa? Belum lunas. Klaksonnya kredit. Bayar angsuran. Tinggal 1.900.000.000. Tinggal 100 lagi lunas. Tinggal sedikit lagi lunas. Datang malaikat maut. Mati. Siapa makai mobil 2 miliar itu? Lakinya yang baru. Mobil 2 miliar tinggal, tapi ada mobil yang bisa masuk ke alam barzakh. Barzakh mobil. Oleh sebab itu maka sibuk cari rezeki, silakan. Sibuk cari harta, silakan. Tapi kalau orang yang sibuk ini kadang nggak sempat olahraga. Tak sempat. Banyak orang menduga saya, Ustadz nggak pernah olahraga ya? Jangan sepele ente. Maka saya pun dibawa olahraga tadi, bawa itu samping sudah, bawa ke sana. Dikasih mereka saya panah. Disangkanya saya tak pandai mana? Dia tak tahu somat hud. Mana lah saya pakai. Bulatan kena. Enggak, tak sampai. Sikit lagi. Pokoknya masuklah bulatan. Mungkin tembakan pertama kan enggak sengaja nih. Dia tidak ngomong gitu, tapi dari tatapan matanya bisa kubaca. Kasih sekali lagi. Saya panah. Kena lagi lingkaran. Yang ketiga kena lagi. Yang keempat kena lagi. Tapi di awal sudah saya bilang, tolong yang kalian viralkan yang kena aja. Adapun yang kena putih yang jatuh jangan. Artinya apa? Olahraga. Alimu auladakum as-sibahah. Ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Asar, kalimat dari salafus salih, olahraga, berenang, memanah, naik kuda. Memanah murah. Situ ada saya tengok 3 kotak wakaf memanah. Tapi karena saya ustaz tak diminta. Ustaz lewat aja kan. Tak tahulah entah nanti sore ditagih. Mana? Sehat badan kita mana? Mata kita tajam. Ini kadang-kadang anak-anak muda ini bukan panah itu penting, panah asmara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pokoknya kalian cita-citanya harus tinggi. Apa cita-citamu nanti kalau sudah besar, nak? Jadi PNS. Masuk pagi, keluar petang. Jam 8. Sore jam 4. Dari jam 3 ke jam 4 ke mall. Digaji oleh negara. Memakan uang orang banyak. Kenapa engkau tidak berkarir? Kenapa engkau tidak bekerja? Kenapa engkau tidak bisnis? Cita-citamu tinggi. Kalau saya kaya nanti,
saya akan buat satu gedung di samping Masjid Al-Madani. Amin. Al-Madinah. Kalau salah kasih tahu. Jangan mentang-mentang Ustaz, salah Ustaz, udah diamkan aja. Pergi ke belakang, ada gedung paling bagus, tinggi, Qatar Charity, sumbangan kebaikan, donasi Qatar. Qatar, ibu kotanya Doha. Ustadz kok tahu? Saya waktu ke Maroko naik pesawat Qatar Airways. Kenapa Ustadz naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Di belakang tuh ada gedung Qatar Charity, sumbangan donasi orang Qatar. Dibangunkan gedung mewah tinggi dengan pesan ini wakaf, pahalanya mengalir ke bapak saya. Untuk siapa? Untuk marbot masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin yang susah. Kalau kau kaya, belikan mesin cuci darah 500 juta. Kalau kau kaya, belikan satu gedung untuk marbot, untuk fakir miskin. Tuh kaya. Ini nunjukkan kaya, pasang berlian di gigi. Asal jumpa orang macam kuda. Tadi saya bicara jam 1 kurang 10, sekarang sudah jam 1.20. Di sini ceramah paling lama hanya boleh 30 menit. Saya tadi kasih tahu tadi, di sini tidak boleh banyak-banyak ceramah. Yang boleh di sini banyak-banyak sedekah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selamat berwakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu dokter kami. Pak Dokter. Barakallah Ustaz. Barakallah, doain anak-anak yang bisa jadi hafiz Quran. Allahumma ja'alna min hafazil Quran. Allahumma ja'alna min hamalatil Quran. Minta doanya Ustaz. Barakallah. 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 Ayo, sampai jalan yuk. Capek. Iya. Udah.